Pengukuran dasar. Kegiatan belajar 1, besaran dan satuan. Pada proses pembuatan kain tenun ikat Dayak, kalian mengenal istilah jengkal dan sentimeter. Kedua hal tersebut adalah satuan dalam fisika. Jengkal adalah satuan tidak baku, sedangkan sentimeter adalah satuan baku. Oleh karena itu, mari kita pelajari tentang satuan dan besaran dalam fisika. Perhatikan gambar di samping. Sebelum masuk materi, mari lakukan kegiatan menganalisis. Ayo menganalisis. Apakah ukuran yang sering digunakan oleh pengrajin tenun ikat Dayak yang kalian ketahui? Menurutmu, apakah ukuran yang digunakan tersebut baku? Diskusikan dengan teman sebangkumu. Apa kesimpulanmu? Berdasarkan hasil dari Ayo menganalisis, kalian menemukan bahwa terdapat banyak ukuran yang digunakan dalam proses tenun ikat Dayak. Jadi, apa itu ukuran? Lalu apa kaitannya dengan besaran dan satuan? Untuk menjawab kenapa hasil pengukuran dengan jengkal tangan berbeda, maka kamu bisa mengetahui dari berbagai sumber, seperti internet dan buku. Besaran. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan memiliki nilai yang dinyatakan dalam angka dan satuan. Jadi, besaran terdiri dari angka dan satuannya. Dalam ilmu fisika, besaran dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang tidak disusun dari besaran-besaran lain. Satuan dari besaran ini umumnya sudah ditetapkan secara internasional. Ada 7 besaran pokok, yaitu jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, arus listrik, suhu, massa, dan panjang. Agar kalian mudah menghafal, maka ingat saja jiwa SMP. Jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, arus listrik, suhu, massa, dan panjang. Pemberian simbol besaran dan satuan adalah konversi internasional yang disepakati. Simbol ini menggunakan huruf Yunani. Perhatikan huruf Yunani di samping. Kamu telah mempelajari besaran pokok. Jadikan pengalamanmu menjadi dasar untuk materi selanjutnya. Besaran turunan. Besaran turunan merupakan besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Oleh karena itu, besaran turunan dinyatakan dalam beberapa besaran pokok. Terdapat berapa banyak jenis besaran turunan? Sebagian di antaranya sebagai berikut: luas, volume, kecepatan, percepatan, gaya, usaha, energi potensial, energi mekanik, bilangan gelombang, berat jenis, tekanan, daya. Etnosains. Ada 4 konsep besaran dalam tenun ikat Dayak. Perhatikan tabel berikut. Ukuran panjang kain, besarannya panjang maupun luas. Ukuran massa benang, besaran massa. Waktu pembuatan, besaran waktu. Suhu campuran, besaran suhu. Salah satu cara untuk menentukan satuan dari besaran turunan adalah menggunakan rumus. Yang pertama, tentukan rumus dari besaran tersebut. Kedua, ubah rumus ke dalam bentuk satuan MKS. Ketiga, apabila rumus besaran tersebut adalah besaran turunan, maka ubah besaran tersebut menjadi besaran-besaran pokok. Contoh, tentukan satuan dari besaran turunan berikut. Pertama, energi potensial. Energi potensial adalah hasil kali antara massa gravitasi dengan ketinggian. Massa satuannya kilogram, gravitasi satuannya meter per sekon kuadrat, ketinggian satuannya meter. Maka satuan energi potensial dapat dituliskan kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat, atau dengan bahasa lain adalah joule. Kedua, tekanan. Tekanan rumusnya adalah gaya dibagi luas penampang. Gaya merupakan besar turunan, maka perlu dijabarkan dahulu menjadi rumus asal. Gaya adalah massa dikali percepatan, maka satuan gaya adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Sedangkan satuan luas penampang adalah meter kuadrat. Jadi satuan tekanan menjadi kilogram per meter sekon kuadrat. Tetap fokus dan semangat ya, kamu pasti bisa. Satuan internasional.
Sistem satuan internasional adalah sistem satuan standar yang berlaku secara internasional. Sistem ini dikembangkan oleh Organisasi Internasional Penyedia Dasar Teknik dan Biro Internasional untuk Kerja Laboratorium dan Treaty Body pada tahun 1960. Istilah satuan internasional diambil dari bahasa Perancis, Sistem Internasional de Unit, yang disingkat dengan SI. Secara umum, ada dua jenis satuan internasional yang digunakan, yaitu MKS dan CGS. Besaran panjang, satuannya meter, massa kilogram, waktu sekon, gaya newton, muatan elektrod, kolom, energi joule, kecepatan meter per sekon, massa jenis kilogram per meter. Satuan British. Selain satuan standar internasional, terdapat pula standar yang tidak berlaku internasional, seperti satuan British atau satuan imperial. Sistem satuan ini telah resmi digunakan di Britania Raya pada tahun 1824, sekitar 141 tahun sebelum satuan MKS ditetapkan. Beberapa contoh satuan British: panjang, feet atau inci, massa, slug, waktu, sekon, gaya, pound, energi, British Thermal Unit atau BTU, kecepatan, inci per sekon, usaha, feet pound. Sebelum lanjut, mari kita lakukan kegiatan mengevaluasi. Ayo evaluasi, kelompokkan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat tenun ikat dayak. Lakukan pemetaan dalam kelompok besaran dan satuannya. Ayo tetap semangat dalam belajar. Prefix dan konversi satuan. Prefix digunakan untuk mempermudah dalam penyebutan sebuah nilai besaran. Istilah lain yang menerangkan prefix adalah awalan satuan. Beberapa prefix perlu diketahui sebagai berikut. Kilo, simbol K, pangkat 10, 10 pangkat 3. Mega, 10 pangkat 6. Giga, 10 pangkat 9. Tera 10 pangkat 12, peta 10 pangkat 15, mili 10 pangkat minus 3, mikro 10 pangkat minus 6, nano 10 pangkat minus 9, piko 10 pangkat minus 12, femto 10 pangkat minus 15, Armstrong 10 pangkat minus 10. Sudah paham tentang konversi satuan? Ayo fokus dan lanjutkan pelajaran. Etnomatematika. Tahukah kamu, pada proses pembuatan tenun ikat dayak sebanyak 500 gram untuk Tahukah kamu, proses pembuatan tenun dayak menggunakan benang sebanyak 500 gram untuk membuat kain dayak sebesar 70 kali 200 meter. Waktu yang diperlukan membuat kain dalam kondisi cuaca panas adalah etnomatematika. Tahukah kamu, proses pembuatan tenun dayak menggunakan benang kurang lebih 500 gram untuk membuat kain ikat dayak sebanyak 70 cm kali 200 cm. Waktu yang diperlukan etnomatematika. Tahukah kamu, proses pembuatan tenun ikat dayak menggunakan benang sebanyak 500 gram untuk membuat kain dayak? Etnomatematika. Tahukah kamu, dalam proses pembuatan tenun ikat dayak yang biasa dibuat adalah berukuran 70 cm kali 200 gram. Artinya, luas yang dibuat kain tersebut adalah 1,4 meter persegi. Dan waktu pembuatan pewarnaan yaitu setengah hari. Setengah hari dikali 24 dikali 3.600 sekon, maka waktunya adalah 43.200 sekon. Unit 2, pengukuran dasar. Perhatikan proses menimbang benang Unit 2, pengukuran dasar. Perhatikan proses menimbang berat badan. Data apa yang kamu peroleh? Berat ataukah massa?
Timbangan merupakan salah satu alat ukur massa. Alat ukur sendiri diartikan sebagai alat atau sarana yang digunakan menentukan nilai dari suatu besaran. Secara umum, alat ukur dibagi menjadi alat ukur analog dan alat ukur digital. Alat ukur analog memberikan hasil nilai yang kontinu, sedangkan alat ukur digital memberikan hasil berupa diskrit atau berupa nilai dengan digit tertentu. Perhatikan gambar di samping. Apakah kamu pernah melakukan pengukuran dasar? Ayo pelajari bersama-sama. Sebelum masuk mengenai alat ukur, kita akan pelajari dahulu yaitu teori ralat dan ketidakpastian. Ralat itu bukan kesalahan dalam pengukuran. Ralat merupakan simpangan atau selisih antara hasil ukur dengan hasil sebenarnya. Ralat juga disebut dengan deviasi hasil baca alat ukur terhadap nilai benar besaran yang diukurnya. Ralat sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, ralat sistematik. Yang kedua, ralat acak. Ralat sistematik adalah sifatnya dapat diprediksi dalam pengukuran dan dapat dihilangkan. Ralat acak perlu pengukuran berulang untuk memperoleh data rata-rata. Terjadi secara acak pada hasil ukur dan dikarenakan adanya tempat dan waktu yang berbeda. Jenis ralat sistematik. Ada beberapa jenis dalam ralat sistematik. Yang pertama, ralat kalibrasi. Kedua, sifat nonlinear alat ukur. Ketiga, respon waktu alat ukur. Keempat, malfungsi alat. Dan yang terakhir adalah efek paralaks. Ralat kalibrasi. Ralat kalibrasi adalah ketika kalibrasi alat ukur yang tidak benar saat melakukan pengukuran. Ralat sistem nonlinear alat ukur. Kok bisa yang ini belum ya? Jenis ralat sistematik. Yang pertama, ralat kalibrasi. Kedua, sifat nonlinear alat ukur. Ketiga, respon waktu alat ukur. Keempat, malfungsi alat. Kelima, efek paralaks. Ralat kalibrasi artinya kalibrasi alat ukur yang tidak benar saat melakukan pengukuran. Sistem nonlinear alat ukur. Jika alat ukur bekerja pada prinsip linearitas, maka efek nonlinearitas akan sangat berpengaruh. Respon waktu alat ukur. Waktu yang diperlukan untuk merespon tidak selaras dengan hasil baca alat ukur. Malfungsi alat. Alat ukur yang tidak bekerja dengan baik akan menghasilkan kontribusi pada ralat sistematik. Efek peralat. Pengamat seringkali kurang konsisten dalam menjaga skala ukur dengan tepat. Ralat acak. Ada beberapa sebabnya. Pertama, adanya noise dalam rangkaian sehingga hasil ukur variatif. Kedua, cara pengamat yang salah. Ketiga, kondisi lingkungan yang tidak mendukung atau alat yang memiliki sensitivitas tinggi. Keempat, radiasi kosmik yang menyebabkan pencacahan yang dilakukan alat, terutama pada radio aktif. Ayo pelajari tentang teori larat dan ketidakpastian sebelum belajar cara menggunakan ralat ukur.
Ketidakpastian pengukuran dibagi menjadi dua, ketidakpastian absolut dan ketidakpastian relatif. Ketidakpastian absolut adalah ukuran seberapa jauh hasil pengukuran dari nilai yang sebenarnya. Ketidakpastian relatif adalah seberapa besar ketidakpastian sebuah pengukuran dibandingkan nilai yang diukur sendiri. Ketidakpastian absolut memberikan gambaran tentang rentang nilai yang mungkin dalam hasil pengukuran. Sedangkan ketidakpastian relatif memberikan informasi tentang seberapa besar ketidakpastian tersebut dalam hubungannya dengan nilai yang diukur. Sebelum masuk ke materi alat ukur, ayo lakukan kegiatan ayo menganalisis. Perhatikan kain tenun yang ada di meja kalian. Ukur panjang dan lebar kain tenun menggunakan meteran dan jengkal kalian. Masukkan hasilnya ke dalam tabel. Bandingkan hasil kalian dengan teman di samping kalian. Bandingkan hasil pengukuran menggunakan jengkal dan meteran pada setiap kelompok. Manakah yang menunjukkan hasil sama dan mendekati? Manakah yang menunjukkan hasil berbeda? Sudah paham tentang ralat? Ayo fokus dan lanjutkan pelajaran. Alat ukur panjang. Ada 3 jenis alat ukur panjang yang sering digunakan. Yang pertama meteran, kedua jangka sorong, yang ketiga mikrometer sekrup. Ketelitian ketiga alat ukur ini berbeda dan fungsinya digunakan juga berbeda. Perhatikan video ini. Cara membaca hasil pengukuran dengan jangka sorong. Hasil ini menunjukkan skala utama sebesar 20 cm dan skala kecilnya adalah 4 cm. Dan skala nonius menunjukkan angka 4,5. Berarti skala nonius perlu dikalikan dengan 0,1 agar satuannya menjadi sama dengan skala utama. Jadi totalnya adalah 20 tambah 4 tambah 0,45, yaitu 24,45 cm. Mikrometer sekrup. Pada kegiatan ini ditunjukkan hasilnya adalah 2,5 ditambah pada skala noniusnya adalah 0,7. Ethnoscience. Salah satu tahapan dalam membuat tenun ikat Dayak adalah proses ngeluayan. Ngeluayan adalah proses menghitung jumlah benang yang akan digunakan. Pada proses ini, pengrajin harus menghitung benang dalam kelipatan 3 untuk membuat panjang tenun yang diinginkan. Hasil proses ngeluayan adalah lebar kain dan panjang kain sesuai yang diinginkan. 2. Alat ukur massa, yaitu neraca atau timbangan. 3. Alat ukur suhu. Termometer berasal dari kata termo yang artinya panas dan meter yang artinya mengukur. Oleh karena itu, termometer disebut sebagai alat ukur suhu. Terdapat berbagai jenis termometer berdasarkan cara kerjanya, yaitu termometer air raksa, termometer Koppel, termometer infrared, termometer Galileo, termistor, termometer metal mekanik, sensor suhu batgam silikon. Gambar termometer seperti di samping. Alat ukur listrik. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur listrik seperti ampermeter atau multimeter. Alat ukur ini ada juga yang analog dan yang digital. Gambar multimeter digital seperti di samping. Alat ukur analog terdiri dari beberapa bagian, yaitu batas ukur, skala, dan terminal. Pengukuran alat listrik dipasang secara seri. Hasil pengukuran alat listrik dengan alat analog dapat dihitung dengan persamaan. Hasil pengukuran sama dengan skala yang ditunjuk dibagi skala maksimum dikali dengan batas ukur. Alat ukur cahaya. Cahaya diukur menggunakan intensitasnya dengan lumeter atau candlemeter. Bentuknya seperti gambar di samping.
Prinsip kerja voltmeter adalah mengubah energi cahaya menjadi arus listrik yang kemudian ditampilkan pada LED. Etnoteknologi. Pada proses pengukuran panjang kain dengan menggunakan alat luayan disusun berdasarkan panjang kain yang dibuat. Prosesnya, pengrajin menggulung benang dalam alat luayan, pengrajin menghitung jumlah benang pada alat luayan, dan proses ini bertujuan untuk membentuk tulang hitung setiap proses hitung yang terdiri dari 40 gulungan benang sebanyak 2 rangka. Apakah kamu sudah paham materi pengukuran dasar? Jika belum, kamu dapat mempelajari kembali. Beberapa latihan yang dapat kalian lakukan yaitu pengukuran luas benda, pengukuran volume benda tidak beraturan, pengukuran denyut nadi, pengukuran suhu air. Lakukan 4 praktikum tersebut di rumah. Etno-engineer. Buatlah motif tenun ikat Dayak menggunakan kertas milimeter. Ukurlah luas setiap motif yang kamu gambarkan berdasarkan buku motif. Lakukan perhitungan panjang dan luas motif tersebut dalam satuan milimeter. Selanjutnya, ayo lakukan kegiatan mencipta. Ayo mencipta. Buatlah laporan hasil pengamatan dari kegiatan percobaan yang telah kalian lakukan yang terdiri dari tujuan, materi, prosedur, analisis data, evaluasi, dan kesimpulan. Apakah kamu sudah paham materi tentang alat ukur dan penggunaannya? Jika belum, kamu dapat mempelajari kembali.